Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Ulfa Lestari dari jurusan MHU kelas 3B dengan NIM 12340700048. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS dari mata kuliah dakwah antar budaya. Nah, untuk menjawab soal-soal UTS saya dalam matkul dakwah antar budaya ini, saya akan menjawab dahulu soal nomor satu, yaitu pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Jadi apa sih yang dimaksud dakwah antar budaya? Dakwah antar budaya adalah aktivitas dakwah yang mempertimbangkan aspek keberagaman budaya dalam proses penyampaian pesan-pesan Islam. Nah, konsep ini menekankan pentingnya memahami, menghormati, dan menghargai perbedaan budaya antara dai dan mad'unya, antara pendakwah dan yang menerima dakwahnya. Sekarang ada ruang lingkup dakwah antar budaya. Ada beberapa cakupan nih. Yang pertama ada aspek komunikasi antar budaya. Jadi gimana sih? Yang pertama adalah memahami terhadap nilai-nilai budaya lokal. Kedua, adaptasi metode dakwah sesuai konteks budaya. Yang ketiga, penggunaan bahasa dan simbol yang sesuai dengan budaya setempat. Yang kedua ada aspek sosial budaya. Nah, ini harus mengenali karakteristik masyarakat target dakwahnya terlebih dahulu. Terus ada pemahaman sistem kepercayaan dan tradisi lokal. Dan yang terakhir ada analisis struktur sosial masyarakat. Yang ketiga ada aspek metodologis. Jadi aspek metodologis itu apa sih? Kayak aspek ini tuh kayak pendekatan dakwah yang inklusif dan dialogis. Terus ada integrasi nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Yang keempat ada aspek psikologis. Jadi aspek psikologis itu ada pemahaman psikolog antar budaya, pembangunan hubungan interpersonal dengan eh, dengan sasaran atau target dakwah kita. Nah, di sini saya akan menyebutkan referensi jawaban yang saya dapatkan ini. Yang pertama ada dari buku Komunikasi Dakwah yang disusun oleh Wahyu Ilahi 2010. Terus ada Abdul Basit 2013, terbitan Raja Wali Vers. Terus ada jurnal dari Aris Risdiana 2014 dengan judul Transformasi Peran Dai dalam Menjawab Peluang dan Tantangan, Jurnal Dakwah volume 10 nomor 2. Nah, yang kedua ada pendekatan dan perspektif dalam dakwah antar budaya. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dakwah antar budaya terlebih dahulu. Jadi pendekatan dakwah antar budaya yang pertama ada pendekatan kultural. Jadi di sini kayak memahami dan menghormati tradisi lokal, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, menghindari konfrontasi budaya, terus ada memanfaatkan media dan bentuk kesenian lokal. Yang kedua ada pendekatan psikologis, seperti memperhatikan kondisi kejiwaan mad'u, membangun hubungan empati, menerapkan komunikasi persuasif, dan memahami karakteristik psikologis masyarakat setempat. Terus yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Kayak gimana sih pendekatan sosiologis? Kayak memahami struktur sosial masyarakat, mengidentifikasi tokoh-tokoh berpengaruh, mempertimbangkan norma sosial yang berlaku, terus memperhatikan dinamika sosial masyarakat setempat. Yang keempat ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif itu kayak menggunakan bahasa yang dipahami mad'u, terus menyesuaikan gaya komunikasi dengan konteks lokal, terus memilih media yang tepat dan efektif juga ya tentunya. Terus yang terakhir ada membangun dialog interaktif. Nah, sekarang perspektif dakwah antar budayanya. Yang pertama ada perspektif teologis. Kayak gimana sih? Kayak memandang keragaman itu sebagai suatu sunatullah. Terus menekankan universalitas dalam ajaran Islam. Terus memahami kontekstual ajaran agama. Yang kedua ada perspektif antropologis. Kayak gimana sih kayak memahami manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terus mengkaji pola-pola kebudayaan masyarakat dan memperhatikan sistem nilai dan kepercayaan. Terus menganalisis ritual dan tradisi masyarakat. Yang ketiga ada perspektif filosofis. Ini kayak memahami hakikat dakwah antar budaya, mengkaji relasi antara Islam dan budaya, mengembangkan paradigma dakwah yang kontemporer. Terus yang keempat, ada perspektif metodologi.
kayak gimana sih perspektif metodologi. Yang pertama ada merumuskan strategi dakwah efektif, terus mengevaluasi keberhasilan dakwah dan melakukan inovasi pendekatan dakwah. Nah, di sini saya akan memberikan referensi dari jawaban nomor 2, yaitu dari buku Dakwah Antar Budaya Bapak Acep Arifudin 2012. Terus yang kedua ada buku Paradigma Dakwah Kontemporer 2010. Terus yang ketiga ada Wahyu Ilahi dan Harjani Hepni 2007, yaitu buku tentang pengantar sejarah dakwah. Sekarang nomor 3 yaitu berdasarkan kesukubangsaan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia yang berbeda-beda itu memiliki beberapa hikmah dan tujuan. Yang pertama adalah untuk saling mengenal atau ta'aruf. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, itu tuh kayak mendorong manusia untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Nah, proses ta'aruf ini tuh membangun wawasan dan memperkaya pemahaman antar budaya. Nah, sekarang ada hikmahnya itu sebagai ujian dan tantangan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Yang artinya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, jadi perbedaan itu menjadi sarana untuk menguji kesabaran dan kebijaksanaan manusia. Terus mendorong kompetisi positif dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang ketiga yaitu alasannya atau hikmahnya itu menunjukkan kebesaran Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 22, Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi keberagaman itu menunjukkan keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. Itu juga menjadi bukti kekuasaan Allah dalam menciptakan variasi. Yang keempat ada membentuk peradaban. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mu'adzirin. Yang berbunyi, Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mu'adzirin. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi ini tuh membuat kita melakukan pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Terus memungkinkan kita juga untuk mengembangkan berbagai peradaban yang saling melengkapi. Yang kelima yaitu hikmahnya mengajarkan toleransi. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Perbedaan itu mengajarkan kita sikap toleransi dan saling menghormati. Terus selain itu juga kita melatih kedewasaan dalam menyikapi keberagaman. Yang keenam yaitu hikmahnya menunjukkan kebebasan berkehendak. Allah berfirman dalam surat
Quran surat Yunus ayat 99. Hikmah yang keenam yaitu menunjukkan kebebasan berkehendak di antara umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, Walau sya'a rabbuka la'amana ma fil ardi kulluhum jami'a afa'ata tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi. Maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Nah, jadi di sini Allah itu memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, terus menghormati fitrah manusia sebagai makhluk yang berakal. Nah, hikmah dari keberagaman ini yaitu yang pertama, mendorong sikap inklusif dan terbuka. Yang kedua, mengembangkan kemampuan adaptasi. Yang ketiga, memperkaya khazanah budaya dan peradaban. Yang keempat, melatih kepemimpinan dalam keberagaman. Yang kelima, membangun kesadaran akan kesatuan dalam perbedaan. Nah, kesimpulannya, Allah tidak menjadikan umat yang satu karena keberagaman merupakan sunnatullah yang mengandung banyak hikmah dan pembelajaran bagi manusia. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi dan memperkaya kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan penciptaan sebagai khalifah di bumi. Sekarang nomor 4 yaitu pengertian Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya. Yang pertama terlebih dahulu adalah Islam multikultural. Islam multikultural adalah pemahaman Islam yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya. Bisa juga disebut sebagai pendekatan Islam yang inklusif dalam memandang perbedaan, yang interpretasi Islam yang konstekstual dengan budaya lokal. Nah, sekarang karakteristik Islam multikultural. Yang pertama yaitu mengedepankan nilai-nilai universal Islam. Yang kedua, mengakui keragaman sebagai sunnatullah. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap perbedaan budaya. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Yang kelima, yang paling utama yaitu menolak ekstremisme dan fanatisme berlebihan. Nah, sekarang prinsip-prinsip dalam Islam multikultural itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada tauhid. Yang kedua ada ukhuwah atau persaudaraan. Yang ketiga ada rahmatan lil alamin. Dan yang keempat ada al-musawah atau kesetaraan. Dan yang kelima yang terakhir ada al-adalah atau keadilan. Nah, sekarang setelah menjelaskan Islam multikultural, saya akan menjelaskan fungsi dakwah antar budaya. Yang pertama, di fungsi informatifnya. Satu, menyampaikan pesan Islam secara konstekstual, terus memberikan pemahaman Islam yang komprehensif. Dan yang terakhir itu menjelaskan universalitas ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ada fungsi edukatifnya. Yang edukatif itu yang pertama ada mendidik masyarakat tentang nilai-nilai Islam, kemudian mengembangkan pemahaman Islam yang moderat, dan membangun kesadaran multikulturalisme. Yang ketiga ada fungsi transformatif. Nah, fungsi transformatif ini kayak mengubah pandangan negatif terhadap perbedaan, terus membangun sikap toleransi dan saling menghargai. Kemudian ada mentransformasi nilai ke dalam budaya, nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Yang keempat ada fungsi integratif. Nah, fungsi integratif ini kayak ada satu, memadukan nilai Islam dengan kearifan lokal, menjembatani perbedaan antar budaya, dan membangun harmoni sosial. Yang kelima ada fungsi komunikatif. Nah, yang fungsi komunikatif ini ada membangun dialog antar budaya, menciptakan komunikasi yang efektif lintas budaya, terus mengembangkan hubungan sosial yang positif. Yang keenam ada fungsi preservatif. Ada melestarikan nilai-nilai budaya yang selaras dengan Islam, kemudian mempertahankan kearifan lokal yang positif. Yang keempat ada menjaga keseimbangan tradisi dan modernitas. Referensi yang saya dapat untuk menjawab referensi. Sekarang ada referensi dari mana saya mendapatkan jawaban-jawaban yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu dari Zainuddin Maliki 2010.
jurnal dengan judul Sosiologi Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Yang kedua ada Nur Syam 2009, Tantangan Multikulturalisme Indonesia. Yang ketiga ada buku mengenai dakwah antar budaya yang telah saya sebutkan tadi di nomor yang pertama. Dan yang terakhir ada jurnal oleh Abdullah 2014 dengan judul Dakwah Kultural dan Struktural, Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah M. Nasir, Jurnal Dakwah Tablik. Baik, sekarang saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 5. Kesatuan Islam dan dalam keberagaman dapat dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran berikut. Yang pertama, isyarat kesatuan Islam yang di sana terdapat 7 ayat. Ayat yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Yang kedua Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 52 yang berbunyi wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguh ini adalah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Yang ketiga ada Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang keempat ada Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatu faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Yang kelima ada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 63 yang berbunyi wa'allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Yang keenam ada Al-Quran surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Yang ketujuh ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu dahulunya satu umat. Sekarang ada isyarat keagamaan. Terdapat 6 ayat dalam isyarat keagamaan ini. Yang pertama Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Yang kedua ada surat Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Yang ketiga yaitu ada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Likulli ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kemudian Quran surat Hud 118-119 walau sya'a rabbaka laja'alan nasu ummatan wahidah wala yazawaluna mukhtalifin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih berpendapat. Kemudian selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Yang keenam atau yang terakhir ada surat Yunus ayat 99 yang berbunyi walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Referensi yang saya dapat atau saya mendapatkan jawaban-jawaban ini dari yang pertama dari Tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir, yang kedua ada Tafsir Al-Misbah Muhammad
Al-Misbah, yang ketiga ada wawasan Al-Quran, yang keempat ada Acep Arifudin 2012 bukunya dakwah antar budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.